Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Anjas Irawan, kuliah di STI DDI Mangkoso, jurusan Syariah semester 5. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau menjelaskan sedikit dari banyaknya materi-materi tentang ilmu falak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kami diamanahkan untuk menyampaikan materi ini oleh dosen kami, Al-Ustazah Fatmawati Hilal selaku dosen ilmu falak. Oleh karena itu, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian ilmu falak. Falak secara bahasa berarti orbit atau lintasan benda-benda langit. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Ilmu falak disebut juga ilmu hisab karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Ilmu falak disebut juga ilmu rosd karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu falak disebut juga ilmu miqat karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Ilmu falak disebut juga ilmu hay'ah karena ilmu ini mempelajari keadaan benda-benda langit. Kita beralih ke pembahasan yang kedua mengenai dasar hukum ilmu falak. Adapun sumber dalil ilmu falak terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbanan. Zalika taqdirul azizil alim. Artinya, dia menyisingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Lalu bagaimana hukum mempelajari ilmu falak? Para ulama seperti Ibnu Hajar dan Syekh Ramli berkata bahwa bagi orang yang hidup dalam kesendirian maka mempelajari ilmu falak hukumnya fardu ain, sedangkan bagi masyarakat banyak hukumnya fardu kifayah. Seperti ini pula yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan ulama lainnya. Hukumnya menjadi mustahab jika tujuannya agar mendapat petunjuk arah pada kegelapan malam di darat dan di laut ketika dalam perjalanan, dan menjadi mubah bila mempelajarinya hanya untuk mengetahui buruj dan manzilah bulan atau yang semisalnya. Sebagian ulama juga ada yang menghukuminya makruh jika tujuannya untuk mengetahui gerhana. Tentu ada khilaf di dalamnya. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam Fatwa Hadithiyah bahwa dakwaan akan terjadinya gerhana bukanlah bagian dari ilmu ghaib karena bisa dicapai dengan hisab ilmiah sehingga tidak ada kesesatan dan kekufuran di dalamnya. Maka hukumnya boleh menurut ijma'. Dan mempelajari ilmu falak dihukumi haram jika tujuannya untuk mengetahui perkara-perkara gaib dengan menyatakan akan terjadi peristiwa tertentu, ramalan nasih dengan dalil ilmu tersebut. Lain halnya dengan perkara yang menjadi sunnatullah pada alam, seperti bila mana posisi bintang ini berada di sini, maka fenomena alam yang terjadi begini dan seterusnya itu diperbolehkan, dengan syarat bahwa sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah bukan karena kehendak benda langit tertentu. Kita beralih ke pembahasan yang ketiga mengenai tujuan mempelajari ilmu falak. Pada hakikatnya mempelajari ilmu falak memiliki beberapa kepentingan, seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Munculnya para ilmuwan muslim terkemuka pada abad-abad kemajuan Islam yang mengembangkan ilmu falak melalui hasil karya yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan modern. Kemudian untuk kepentingan
ibadah umat muslim. Ilmu falak dalam Islam umumnya membahas tentang yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, di antaranya seperti penentuan arah kiblat, waktu sholat, bulan qamariyah, dan gerhana. Maka dari itu, dengan mempelajari ilmu falak, kita dapat mengetahui kemana arah kiblat yang tepat, memastikan waktu sholat yang menjadi syarat sahnya sholat. Kita juga dapat melakukan ru'yatul hilal dan menghitung waktu terjadinya gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sehingga kita bisa mengetahui juga kapan sholat sunnah gerhana dilaksanakan. Dengan keadaan demikian, maka keberadaan ilmu falak sangat penting bagi umat muslim karena sangat terkait dengan sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan, dan dengan ilmu falak dapat menumbuhkan keyakinan seseorang dalam melakukan ibadah sehingga ibadahnya bisa lebih khusyuk. Kita beralih ke pembahasan yang keempat atau yang terakhir mengenai sejarah ilmu falak dan perkembangannya. Jika kita melihat kembali sejarah, ternyata dalam Islam sendiri sudah ada tanda-tanda akan adanya ilmu falak. Diawali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mengamati benda-benda langit seperti bulan, matahari, bintang di langit untuk meyakinkan dirinya akan siapa Tuhannya. Akan tetapi, pengamatan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena belum ada penelitian secara ilmiah yang sistematis. Hanya sebatas pengetahuan saja yang ditujukan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Kemudian pada masa yang dikenal oleh manusia bangsa-bangsa Mesir, Mesopotamia, Babilonia, dan Tiongkok, sejarah abad ke-20 sebelum Masehi telah mengenal dan mempelajari ilmu falak ini yang dikenal dengan ilmu perbintangan. Menurut suatu riwayat, pembagian sepekan atau seminggu atas 7 hari adanya sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Kemudian hari-hari yang 7 itu untuk tidak mengelirukan lalu diberinya nama-nama benda langit yang mereka telah kenal, yakni matahari untuk hari Ahad, bulan untuk hari Senin, Mars untuk hari Selasa, Merkurius untuk hari Rabu, Jupiter untuk hari Kamis, Venus untuk hari Jumat, dan Saturnus untuk hari Sabtu. Kemudian sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di negeri Tiongkok, ilmu falak telah banyak mengalami kemajuan. Mereka telah mampu menghitung kapan akan terjadinya gerhana serta menghitung peredaran bintang-bintang. Sekitar abad ke-4 sebelum Masehi di negeri Yunani yang sementara berada di zaman keemasannya ilmu pengetahuan, ilmu falak telah mendapat kedudukan yang sangat penting dan luas. Pada abad kedua Masehi, seorang ahli bintang di Iskandaria, Mesir, keturunan bangsa Yunani, yang bernama Claudius Ptolemaeus 90 sampai 168 Masehi telah berhasil menghimpun pengetahuan tentang bintang-bintang dalam suatu naskah yang disebut Tabril Magesti. Naskah ini kemudian tersebar ke seluruh dunia dan dijadikan dasar sebagai pedoman ilmu perbintangan selanjutnya. Kemudian sekitar tahun 325 Masehi, naskah itu diperluas oleh Thaddeus Caesar di Roma, dan pada abad ke-9 naskah itu telah disalin orang ke dalam bahasa Arab. Claudius Ptolemaeus ini selain ahli bintang juga ahli geografi yang dalam catatannya telah mencantumkan nama Jawa dan Tapanuli sebagai tempat yang telah dikenal pada waktu itu. Dia berpendapat bahwa bumi tidak bergerak dan bumi dikelilingi oleh falaknya bulan, matahari, dan planet-planet lainnya. Pada abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, khalifah dari Bani Umayyah, telah didirikan sekolah astronomi di kota Baghdad. Khalifah sendiri termasuk salah satu ahli astronomi di bawah pemerintahan pengganti-penggantinya, Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Sekolah itu menghasilkan karya-karya penting. Teori-teori kuno diperbarui
beberapa kesalahan Ptolemeus diperbaiki. Hasil observasi yang dilakukan oleh sekolah di Baghdad telah dicatat dalam tabel yang diperiksa dengan teliti. Yahya bin Mansur dianggap sebagai orang yang penting dalam pekerjaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang bisa kami paparkan pada kesempatan kali ini mengenai ilmu falak. Jika ada kata-kata yang salah atau keliru, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami selaku manusia biasa tentu terluput dari kesalahan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Bahwa manusia itu tempat kesalahan dan kelupaan. Wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.